Yo guys, ini adalah Vivo V30, smartphone kelas menengah Vivo yang diluncurkan sebagai penerus V29 yang terbilang cukup laris di pasaran. Ketika pertama kali dibuka, selain HP-nya, kita mendapatkan softcase bening, buku panduan, kepala charger 80W, kabel USB-A to USB Type-C, dan SIM card ejector. Unit yang saya unboxing kali ini adalah varian berwarna green yang Vivo sebut hijau khatulistiwa seperti ini. Warnanya sendiri menurut saya cukup enak dipandang, dan warna ini sendiri merupakan warna terbaru yang menjadi ciri khas di V-Series kali ini. Nah, kalau ngomongin V-Series tentu tidak terlepas dari dua hal yang selama ini sudah menjadi ciri khas di smartphone Vivo yang satu ini. Ya, dua hal itu adalah output kameranya yang manis, khususnya hasil jepretan kamera depannya, dan hal kedua adalah soal bodinya yang cukup tipis dengan lengkungan di sisi kanan kirinya yang sudah menjadi bahasa desain V-Series sejak V27 yang lalu. Nah, ngomongin soal bodi dan build quality-nya, bodi V30 ini terbilang cukup solid dan berasa begitu padat, khususnya di bodi bagian belakangnya. Ya, kemungkinan karena semua komponen yang ada di dalamnya disusun rapat sedemikian rupa, mengingat space ruang di dalam bodinya yang sangat terbatas. Dan sama seperti pendahulunya, backdoor HP ini juga menggunakan material glass dengan balutan frame plastik, dan khusus di bagian depan layar HP ini menggunakan perlindungan layar yang disebut Scott Alpha. Nah, yang menarik kalau di seri V29 yang lalu itu mengusung setup 3 buah kamera belakang, V30 ini sendiri hanya dibekali 2 buah kamera belakang, namun mendapatkan upgrade yang cukup signifikan terutama di kamera super wide angle-nya. Ya, kalau di V29 yang lalu kamera super wide angle-nya hanya beresolusi 8 megapiksel dengan tipikal fixed focus. Nah, di V30 ini super wide angle kameranya sudah beresolusi 50 megapiksel dengan tipikal autofocus. Dengan begitu, gap ataupun perbedaan kualitas foto yang jauh berbeda antara kamera utama dengan kamera super wide angle yang sering ditemui di smartphone lain itu tidak akan ditemukan di HP ini. Ya, bisa kalian lihat baik dalam hal warna, kontras maupun ketajaman fotonya nampak begitu identik dan bisa dikatakan kualitasnya tidak jauh berbeda. Di berbagai kondisi pengambilan gambar, konsistensi output kedua kamera belakang ini terlihat cukup baik dengan karakter warna yang begitu identik, ditambah lagi rentang dinamisnya yang nampak begitu luas. Dan yang tidak boleh dilupakan dari HP ini tentu saja fitur Aura Light-nya yang juga mengalami peningkatan ukuran dibanding pendahulunya. Ya, fitur ini sendiri bisa cukup berguna ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi low light dengan temperatur cahaya yang bisa diatur sedemikian rupa. Nah, dengan Aura Light ini, foto yang dihasilkan terlihat lebih proper berkat intensitas cahaya yang lebih halus dan merata dari fitur lighting ini. Dan bukan hanya itu, hasil foto selfie yang selama ini menjadi nilai jual V-Series tetap bisa kita temukan di V30 ini. Ya, fitur-fitur seperti autofocus dan opsi wide angle yang begitu sulit ditemukan di HP lain tentu saja masih bisa kita nikmati di V30 ini. Dan seperti yang terlihat, foto selfie dengan menggunakan HP ini berasa cukup memuaskan sebab selain foto yang dihasilkan terlihat cukup tajam, warna kulit atau skin tone yang ditampilkan pun juga terbilang cukup mendekati natural. Dan untuk perekaman videonya, sama seperti pendahulunya, kamera utama HP ini juga sanggup merekam maksimal di resolusi 4K 30fps. Kamera super wide angle-nya mentok di Full HD 30fps dan kamera depannya bisa merekam maksimal di resolusi 4K 30fps. Nah, dari sampel pengetesan ini terlihat kalau video Full HD HP ini overall cukup baik dari segi warna dan dynamic range-nya. Hanya saja dalam hal stabilisasi menurut saya berasa masih kurang, atau bisa dikatakan tidak ada peningkatan stabilisasi video dari pendahulunya. Ya, seperti yang terlihat baik di 30fps maupun di 60fps, efek getaran dari hentakan kaki masih cukup berasa, khususnya ketika perekaman dilakukan sambil berjalan seperti ini. Hal yang tidak jauh berbeda juga terlihat ketika perekaman dilakukan di resolusi maksimal yaitu 4K 30fps. Kalau kalian notice, pada dasarnya video yang dihasilkan HP ini terbilang cukup baik dalam menangkap detail objek, termasuk juga dalam hal warna dan kontrasnya yang berasa cukup mendekati natural. Hanya saja ketika perekaman dilakukan sambil berjalan, efek getaran seringkali masih jelas terlihat pada hasil perekaman videonya.
Berbeda dengan video kamera utamanya, hasil perekaman video kamera super wide angle-nya sendiri berasa lebih stabil, walau secara detail nampak lebih soft dan secara umum berasa masih berada di bawah video kamera utamanya. Namun yang menarik, seperti yang saya katakan di awal video tadi, kalau kamera super wide angle HP ini bertipikal autofocus. So, untuk mendapatkan detail objek dari jarak yang cukup dekat, tentu saja bisa dilakukan dengan mudah menggunakan kamera super wide angle HP ini. Dan untuk kemampuan zoom in videonya, V30 ini sanggup ngezoom maksimal hingga 20 kali digital zoom yang bisa dilakukan di semua resolusi videonya. Sedangkan untuk berpindah lensa pada saat perekaman berjalan itu hanya bisa dilakukan di settingan Full HD 30 fps saja. Nah, untuk perekaman video kamera depannya overall cukup memuaskan, khususnya di resolusi Full HD 30 fps ini. Ya, bisa kalian lihat dari sampel pengetesan ini, stabilisasi videonya bekerja dengan cukup baik. Terlebih warna kulit dan detail objek yang ditampilkan nampak cukup natural. Dan ketika settingan videonya kita naikkan baik ke Full HD 60 fps maupun ke resolusi maksimal yaitu 4K 30 fps, video yang dihasilkan kamera depan HP ini nampak cukup ketinggalan dalam hal stabilisasi, walau skin tone dan detail objeknya nampak masih tetap terjaga. Dan salah satu kelebihan kamera depan V30 yang sampai saat ini sangat jarang dimiliki HP lain itu adalah kemampuan autofokusnya. Ya, dengan kamera depan yang bertipikal autofokus, HP ini berasa memiliki kelebihan tersendiri khususnya ketika kita ingin menampilkan detail objek lebih dekat dengan menggunakan kamera depannya. Nah, selain terdapat peningkatan di bagian kameranya, di bagian mesin, Vivo V30 ini juga mendapatkan upgrade yang berasa cukup signifikan. Kalau di V29 yang lalu ditenagai chipset Snapdragon 778G 5G yang berfabrikasi 6 nanometer. Nah, di V30 ini chipset yang digunakan adalah Snapdragon 7 Gen 3 yang sudah berfabrikasi 4 nanometer. So, selain performanya lebih bertenaga, konsumsi dayanya juga tentu saja jauh lebih minim, yang ujungnya ketahanan baterainya akan jauh lebih lama. Dari beberapa pengetesan performa yang dilakukan bisa menggambarkan kalau potensi performa yang mampu dihasilkan HP ini cukup bisa diandalkan dalam berbagai skenario penggunaan. Untuk kebutuhan game mid-end sekelas Mobile Legends tentu bisa berjalan dengan mulus dan stabil di HP ini, dan suhu yang dihasilkan pun masih terbilang sangat wajar. Hanya saja sampai video ini dibuat, settingan frame rate game Mobile Legends ini baru maksimal kebuka di 90 fps atau di frame rate super. Nah, di bagian pengecasan sama dengan pendahulunya, V30 ini juga masih dibekali teknologi fast charging 80 watt, yang mana pengecasan ini mampu mengisi daya yang tergolong cepat dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu kurang lebih 50 menitan saja. Baterai V30 ini secara kapasitas juga mendapatkan peningkatan, yang mana di dalam bodi setipis ini sekarang dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, meningkat 400 mAh dari kapasitas baterai yang dimiliki seri sebelumnya. So, tidak heran kalau daya tahan baterai Vivo V30 ini terbukti jauh lebih awet dari seri sebelumnya berkat adanya peningkatan kapasitas dan efisiensi penggunaan daya dari chipset yang digunakan. Nah, salah satu kelemahan V29 yang lalu dan juga masih diwariskan di V30 ini itu adalah soal speaker mononya. Ya, walaupun sebenarnya speaker V30 ini dibekali fitur audio booster yang mampu meningkatkan intensitas volumenya, namun karena sumber outputnya yang satu arah saja membuat dinamika audio HP ini berasa kurang, terutama bagi mereka yang sering menggunakan loudspeaker dalam berbagai skenario multimedia. Dengan tambahan audio booster pun, kualitas audio yang dihasilkan dari HP ini juga terdengar masih berada di bawah kualitas audio HP 5 jutaan lain yang sudah menggunakan teknologi stereo speaker.
Spek dan fitur penting lain seperti refresh rate layar adaptif hingga 120Hz, resolusi dan kerapatan piksel layar yang cukup tinggi, adanya IP rating 5.4, fitur NFC, koneksi jaringan 5G dan berbagai fitur pendukung lain tetap bisa kita dapatkan di Vivo V30 ini. So, sebagai kesimpulan, dengan beberapa kelebihan dan upgrade yang didapatkan, menurut saya kekurangan-kekurangan yang dimiliki HP ini masih bisa dimaafkan dengan berbagai macam pertimbangan, khususnya di skenario penggunaan saya pribadi. Dan paling segitu aja video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.